ini merupakan embrionya. Kalau kita melihat pada SPTTI dari Kominfo, mungkin saya sedikit share di sini, Pak Hendra, sebentar. Siap. Saya sedikit share Silakan, Pak. Saya sedikit share sebentar di Zoom-nya itu share screen ya. Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak ya? Sudah bisa, Pak. Iya, saya bisa dilihat Bapak-bapak? Itu? Belum muncul, Pak, maaf. Sebentar. Belum muncul, Pak Dedi. Iya, sebentar saya coba ya. Itu. Bisa tembus? Sudah bisa dilihat? Bisa, Pak. Iya, bisa, Pak. Silakan, Pak. Baik ya. Ini artinya sebagai bekal teori. Karena pertama, yang menjadi beban terberat, ujung tombak untuk sosialisasi ini bukan pada kami di Mahkamah Agung. Untuk keluarnya ini lebih banyak kepada pengadilan-pengadilan negeri yang ada di wilayah PT Malut untuk melakukan sosialisasi ke aparat penegak hukum lain, baik itu kejaksaan, kepolisian, lapas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan e-Berpadu ini ke depannya tanggung jawab beban beratnya, ujung tombaknya itu ada pada level pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Mahkamah Agung kalau di 7 pilot project itu, kalau pendapat saya pribadi lebih mudah melaksanakan sosialisasi. Kenapa? Di pilot project itu sudah diadakan MOU, jadi ada persetujuan daripada Kapolri, dari Jaksa Agung, dari KPK untuk implementasi e-Berpadu di 7 pilot project. Sementara di sisanya itu harus kita ekstra kerja keras untuk melakukan sosialisasi. Ya, baik. Ini saja, mungkin saya coba kembali ke sini. Itu seringkali di lapangan itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari APH-APH lain, yaitu jadi apa sih bedanya e-Berpadu dengan SPPTTI? Jadi e-Berpadu ini merupakan aplikasi layanan untuk pengadilan, khususnya untuk layanan perkara pidana. Bahasa sederhana, e-courtnya pidana lah, semacam itu. Sementara di SPPTI itu merupakan sistem pertukaran data antar aparat ya. Kita lihat kalau SPPTI itu kalau dilihat sekitar 2017-2018 sebenarnya sejarahnya itu ingin mensinkronkan tentang permasalahan penyidikan permasalahan tipikor. Jadi ada yang disidik oleh kejaksaan, ada oleh KPK, semacam itu. Kemudian outputnya apa? Apakah itu dilanjutkan atau tidak? Itu sejarah sebelumnya. Sementara untuk kita, ya, jadi mungkin izin, ini benar-benar e-Berpadu ini adalah aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini pengadilan, untuk layanan perkara pidana. Untuk layanan perkara pidana itu memang murni daripada kita dengan berbagai macam sejarah yang ada. Memang ada di beberapa daerah sejarah-sejarahnya sudah dibikin aplikasi-aplikasi semacam ini. Tetapi kita harapkan bahwa e-Berpadu ini merupakan pintu bagi kita pengadilan khususnya untuk meningkatkan pelayanan perkara pidana di Indonesia. Baik, mungkin terhadap hal ini, mungkin saya mau menggali dulu ke pengadilan-pengadilan yang ada. Mungkin ada tidak pengalaman selama 2 minggu ini ada resistensi atau apa menyangkut permasalahan sosialisasi, atau pernah ada sharing, mungkin dari saya mulai dulu dari PN Soasiu, dari PN Soasiu kepada Pak Wakil mungkin bisa mewakili, ada tidak pengalaman sosialisasi informal ke rekan-rekan di
APH di Soasiu, kemudian apa tanggapan mereka terhadap hal ini supaya kita bisa mengantisipasi. Silakan Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi atas waktu yang diberikan, bulan yang dikasih waktu yang pertama ya. Baik, kemarin kita sudah melakukan sosialisasi internal yang melibatkan seluruh hakim dan ASN di Pensuasiu. Dalam diskusi mengemuka ada beberapa hal mungkin yang bisa nanti kita diskusikan. Yang pertama mengenai penyidik ya, karena sistem ini kan dibangun atau diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ya. Tapi dasarnya adalah kita pakai hukum acara yang berlaku. Jadi yang pertama adalah mengenai penyidik ya. Kalau di sistem ini berpadu hanya penyidik dari kepolisian. Nah, sementara ada penyidik PNS. Ada banyak sekali, hutanan, Badan POM, migrasi, bea cukai, dan seterusnya. Apakah penyidik PNS itu bisa dimasukkan ke dalam sistem ini? Nah, itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ini apa mengenai pelimpahan berkas ya? Ini kan sistem baru. Kita baru training, kita baru uji coba di beberapa wilayah. Kita belum tahu di wilayah uji coba tersebut yang menjadi mungkin bayangan kita ya, karena kita kembali ke aturan dasar penyelesaian perkara adalah di KUHP. Nah, apakah nanti setelah sistem ini berlaku, pelimpahan berkas disertai barang bukti ya, aturannya seperti itu. Apakah semua berpadu itu menggantikan? Artinya dokumennya tidak perlu dilimpahkan atau ini hanya sebagai pendukung? Karena kebetulan saya juga hakim tipikor, biasa berkas itu paling pendek itu 15 cm Pak, atau bisa sampai 30 cm tingginya. Nah, itu apakah seluruh berkas itu harus kalau sistem ini harus di-scan ya? Di-scan itu pasti butuh waktu yang mungkin belum lagi barang bukti. Nah, apakah nanti dengan berlakunya sistem ini, dokumen-dokumen fisik itu masih perlu dilimpah atau tidak? Karena juga nanti akan berpengaruh ke minutasi perkara. Sampai saat ini aturan yang berlaku minutasi berkas. Nah, jadi apakah dengan berlakunya sistem ini semua dokumen paperless atau tidak? Atau ini aplikasi hanya mendukung saja sistem yang sudah ada? Nah, mungkin dari kami itu dulu Pak Dedi. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik Pak Wakil. Ya, saya coba menjawab. Ya, mohon izin. Yang mulia para hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Jadi begini, tadi ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu menyangkut APH, aparat penegak hukum lain. Ya, intinya gitu ya Pak Wakil ya, kalau tidak salah ya. Ini yang ada di sistem baru terbangun itu untuk penyidik kepolisian ya, semacam itu ya. Itu. Bagaimana dengan PPNS? Nah itu. Jadi begini, kalau kita melihat sebagaimana SIPP ini kan tahap pertama. Jadi ini berseri. Berpadu yang ada ini, yang kita laksanakan training ini baru di-develop bulan April tahun ini. Ya. Bulan April tahun ini. Jadi itu baru dibangun sistem aplikasinya, softwarenya baru dibangun pada bulan April tahun ini. Nah, jadi fitur yang ada saat ini kita hanya bisa menggunakan yang penyidik dari kepolisian. Nah, ke depannya misalkan ambil contoh di depan saya singgung bahwa di 7 pilot project itu sudah ada MOU dari pihak KPK, sudah ada MOU dari pihak BNN, ya semacam itu. Jadi ke depannya tentunya akan dibuka juga fitur-fitur untuk aparat penegak hukum lain. Saya ambil contoh misalkan di Indonesia aja ada 10 pengadilan perikanan.
Nah, itu kalau di PT Malut, PT Ambon, itu berarti Tual dan Pengadilan Negeri Ambon, di mana penyidiknya tentunya ada dari penyidik Angkatan Laut maupun dari PSDKP atau apa namanya istilah sekarang ini, kalau dulu PSDKP, sekarang ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk hal itu Mahkamah Agung ke depannya ya Pak Hendra dan tim IT kita sebut di sini tim develop mengembangkan hal itu. Jadi kita mulai dulu dengan perkara-perkara yang sederhana. Jadi artinya sederhana di sini dalam pelaksanaan e-berpadu, ketika seorang jaksa ya dia yakin perkara ini akan dilimpahkan, dia sudah yakin P21-nya segala macam, dia akan melimpahkan. Nah, jadi kita mulai dengan kejaksaan, dengan kepolisian dulu untuk sementara di core bisnis daripada e-berpadu yang tahap pertama ini. Ya, yang kedua Pak Wakil tadi pertanyaannya menyangkut apakah ini paperless atau non paperless ya Pak Wakil ya kalau nggak salah ya, menyangkut barang bukti, berkas-berkas semacam itu ya ketika dilimpahkan ya, gitu. Iya, baik. Jadi prinsipnya kalau Bapak-Bapak lihat ya di e-berpadu itu ada satu fitur utama. Fitur utama ini merupakan kalau kita pakai nilai fitur pelimpahan berkas perkara itu merupakan core bisnis utama daripada e-berpadu Mahkamah Agung ini. Jadi pelimpahan perkara diharapkan ke depannya itu untuk tahap pertama ini diharapkan ini tidak lagi secara manual pelimpahannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dilimpahkan secara elektronik, bagaimana persidangannya? Nah, persidangannya ini untuk sementara waktu kita masih tetap hibrid, artinya persidangannya masih seperti biasa. Nah, tentunya diharapkan ke depannya ini sudah tidak lagi menggunakan berkas, tapi untuk sementara masih belum bisa kita ke tahapan itu. Untuk sementara belum bisa, tetapi tujuan akhir dari e-berpadu ini justru mempermudah pengadilan ya. Pada intinya, sekarang sudah ada upaya hukum seperti kasasi yang kemarin SKKMA nomor sekian itu dilakukan melalui elektronik. Nah, jadi dengan embrio e-berpadu ini diharapkan ke depannya semuanya tidak lagi secara manual, tetapi bisa melalui elektronika. Tapi sementara ini sidangnya tetap menggunakan sistem biasa, artinya hibrid di situ, berkas tetap akan dibawa. Ya, baik, mungkin begitu Pak Wakil dari Swasiu, ada penjelasan saya. Ya. Terima kasih. Sementara mungkin itu dulu Pak Dedi. Iya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Intinya fitur e-berpadu ini kita fokus kepada fitur kalau pelimpahan perkara, kalau bisa perkara-perkara ya yang dalam wilayah hukum pengadilan negeri di PT Malut ini dilimpahkan secara elektronik. Nah, tetapi ada perkara yang susah, misalkan BNN. BNN. Nah, kalau memang sudah memungkinkan yang narkotika, kalau fitur sudah memungkinkan silahkan bisa dilimpahkan. Nah, kalau nanti ada perkara yang menyangkut tipikor di Pengadilan Negeri Ternate, kalau fiturnya sudah memungkinkan di Pengadilan Tipikor Ternate, silahkan diharapkan ke depannya harapan Mahkamah Agung ketika melimpahkan perkara ini sudah melalui aplikasi e-berpadu. Ya, begitu. Iya, baik. Mungkin Pak, silakan masih ada lagi Pak Rudi. Izin Pak Dedi, ada satu lagi nih masukan dari bagian IT. Iya, silakan. Iya. Izin Pak Dedi. Iya, silakan Pak. Ya Pak, siapa nih? Saya Fadli Pak. Saya Fadli, staf PTP Pensosio Pak. Iya, selamat pagi Pak Fadli. Iya, ya, silakan. Nah, jadi begini Pak Dedi, kemarin saya coba upload file yang ukurannya lebih dari 2 MB pun dia gagal di-upload Pak. Gagal di-upload ya, untuk file ukuran yang lebih dari 2 MB. minimum filenya itu
Apalagi kalau kita menyangkut BA penyidikan, otomatis berkasnya besar-besar, Pak, tebal-tebal. Kalau dikonversi ke PDF itu bisa lebih dari 2 MB filenya, Pak. Iya, baik. Ah, ah. Untuk hal teknis ya memang kita Hmm, tahu iya. secara umum yang saya ketahui ya kita masih menggunakan aplikasi e-training. Nah, nanti hal ini kita tampung dulu nanti Pak Hendra. Pak Hendra yang akan menjelaskan secara teknis ya Pak Fadli ya. Wah, Itu siap-siap, Pak. IT-nya sendiri, kemampuan megabyte-nya, segala macam nanti silahkan. Nah, justru lewat forum ini kita sharing kelemahan-kelemahan apa yang ada, itu akan ditampung oleh tim development IT daripada Mahkamah Agung untuk mengembangkan aplikasi kita ini. Ya, gitu. Baik, ya terima kasih Siap. pertanyaannya. Nanti lengkapnya akan dijawab oleh Pak Hendra. Ya, baik, mungkin ada hal lain lagi seputar masalah permasalahan sosialisasi hukum. Kita mulai dari sosialisasi hukum dulu, baru nanti ke permasalahan teknisnya. Silakan. Ya, dari Ya, PN-PN lain, mungkin dari PN Ternate, silakan. dari Terima PT, kasih. Oh, dari PT Terima, Pak, ya silakan. Ya, silakan. dari PT terima izin. kasih Bapak. Ya, Sebelumnya saya merasa senang bisa langsung menatap wajah Bapak karena selama ini saya mendengar dari WA saja Pak. Sekarang terima kasih ya Pak Ketua ya. Ya, ya pagi salam ya. salam hangat dari Bumi Kiraha Pak, Maluku Utara Pak. Iya, selamat pagi Pak. Ya, Ini semangat ya. sebagaimana kita ketahui Pak bahwa Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-Perpadu. Ini aplikasi yang sungguh luar biasa Pak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi ini akan memangkas prosedur panjang birokrasi Pak. Dan sebagaimana diketahui bahwa wilayah di PT Malut termasuk PN Ternate walaupun saat ini bukan pilot project, tapi kami bersyukur ada penjelasan dari Bapak karena kedepannya kami pun akan melaksanakan aplikasi e-Perpadu ini Pak. Jadi minggu yang lalu saya pernah menelpon kepada Bapak bahwa bersamaan dengan sosialisasi ini kebetulan saya ada tugas ke Jakarta Pak, ke Mahkamah Agung, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti, tapi setelah sampai di PN Ternate saya melakukan koordinasi dengan beberapa teman dan IT, dan dari hasil diskusi tersebut mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan Bapak. Yang pertama terkait dengan masalah e-Perpadu ini Bapak. Jadi apabila terjadi suatu gangguan sistem yang menyebabkan proses pengunggahan berkas elektronik atau pelimpahan berkas elektronik pada aplikasi e-Perpadu menjadi terkendala, apakah proses-proses tersebut masih dapat dilakukan secara konvensional? Itu yang pertama. Yang kedua, ini hasil dari diskusi dengan teman-teman. Apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan dalam proses pelimpahan berkas yang telah dikirimkan ke PN melalui aplikasi Perpadu, bagaimana Pak cara memperbaikinya? Karena terus terang ini masih barang baru, kami pun masih meraba-raba. Mohon penjelasan Pak Dudi, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya langsung aja ya untuk mencoba menjawab. Tadi yang pertama, kalau saya simpulkan, bagaimana kalau terjadi kegagalan, ya, terjadi kegagalan, apakah kita kembali ke aplikasi manual? Ya, baik. Betul Bapak. Ini pertanyaan yang sama ketika saya di wilayah lain. Jadi ada pertanyaan begini waktu aplikasi itu, Pak, itu kok penahanan hakimnya jadi 31 hari. Contohnya semacam itu, penahanan hakim jadi 31 hari. Kok bisa semacam itu? Jadi jawabannya sederhana aja Pak. Ya, di 7 wilayah proyek itu ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 238 sama 239 tentang pelaksanaan implementasi e-Perpadu di 7 pilot project. Nah,
itu untuk pilot project. Itu SKKMA itu menyangkut pelaksanaan e-berpadu. Tetapi ingat, hukum acara kan tidak dicabut, Pak. Nah, jadi kalau ketika ada kegagalan sistem semacam itu, kita kembali kepada kitab suci kita, yaitu KUHAP, semacam itu, Pak Ketua, mohon izin. Ya, jadi seperti tadi, di aplikasinya ternyata ketika digunakan, itu tahanannya menjadi 31 hari. Nah, waktu itu Pak Ketuanya tanya, ini gimana? Tetapi itu aplikasi berarti kan sesuatu yang lengkap. Nah, sementara materi intinya, sementara yang kita lakukan ini, kita adalah melaksanakan hukum acara, menyangkut penahanan subjek hukum, tetap berlaku di tahapnya. Nah, mungkin itu. Nah, yang kedua, menyangkut pertanyaan teknis, jadi apakah ada perbaikan-perbaikan kalau misalkan terjadi kesalahan unggahan. Nah, itu nanti biarkan Pak Hendra yang saya berikan kesempatan ke Pak Hendra untuk menjelaskan. Nah, tetapi sepengetahuan saya, fitur-fitur itu bisa ada perubahan. Tapi nanti lebih konkretnya Pak Ketua izin biar nanti dari Pak Hendra sebagai penanggung jawab IT menjelaskan. Mungkin itu saja, izin Pak Ketua. Siap Bapak. Saya sampaikan. Terima Ya. kasih. Danke Izin banyak. Pak, izin dari PT Pak. Iya silakan, ya silakan Pak. Mohon maaf ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami kemarin sempat berdiskusi dengan Pak KPT dan Pak Panitra dan beberapa hakim. Iya. Menjadi pertanyaan kami Pak, apakah e-berpadu ini perlu lagi ada MOU atau perjanjian kerjasama di tingkat PT atau di tingkat PN dengan aparat penegak hukum lain. Sebab ini kan produk kita. Kalau kita minta kepada mereka untuk mengikuti produk kita, takutnya mereka bilang, kami belum ada perintah dari atasan kami. Itu yang kami takutkan Pak di daerah ini. Nah, itu pertanyaan kami yang pertama. Pertanyaan kami yang kedua, memang sudah ditentukan pilot project, tetapi untuk wilayah PN di PT Maluku Utara, kami khawatirkan sarana prasarana untuk pemberlakuan e-berpadu ini masih mungkin ada yang masih sederhana, ada yang sudah mencukupi untuk itu. Misalnya PN Ternate mungkin sudah siap untuk itu. Kami takutkan Sanana atau Bobong, karena kami dengar di sana untuk internet masih ada kendala. Itu pertanyaan kami Pak. Makasih. Iya, baik. Ini yang mulia mungkin saya mencoba menjawabnya. Ya, jadi begini. Proses bisnis e-berpadu ini ya memang pengalaman di 7 wilayah pilot project pertama itu menjadi satu kegundahan ya, baik itu di tingkat penyidikan, kebanyakan di tingkat ya saudara kita, mohon maaf dari Doklat ya, penyidik ini kepolisian, mereka seringkali mempertanyakan karena memang kita tahu mereka ini sistemnya komando. Nah, tapi inilah yang tadi saya dari awal sampaikan, beban beratnya ada justru di PT maupun istimewa di PNPN. Nah, di tempat 7 proyek, kebetulan saya ada bertanggung jawab juga di situ, saya terlibat dari awal, saya sampaikan sosialisasi yang paling gampang itu adalah sosialisasi pertemanan. Nah itu, jadi bagaimana kita meyakinkan dulu, kita meyakinkan rekan-rekan APH kita, misalkan ya lewat pertemanan, entah permainan tenis atau apa, kita sampaikan hal-hal semacam itu. Sebagai contoh, kalau kita katakan bahwa betapa pentingnya e-berpadu ini, misalkan wilayah Maluku Utara ini kepolisian. Kalau seorang penyidik, misalkan dia seorang dari kepolisian sektor A, dia mau minta izin penyitaan aja ke PN Ternate atau PN Labuha semacam itu, dia harus melalui beberapa
lokasi, katakan berapa kali naik speedboat. Justru e-Berpadu ini sangat mempermudah mereka. Jadi ada fitur-fitur yang memang fitur-fitur yang memang kalau kita, ya bukan kita egois sih sebenarnya, dalam bahasanya itu merupakan hak kita. Sebagai contoh misalkan minta penyitaan. Kalau saya mau bikin elektronik itu hak saya kan. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari mau minta penyitaan, sekarang pengadilan prinsipnya kami kalau mau minta penyitaan kami maunya semua lewat elektronik. Itu memang bisa. Tetapi ada sesuatu yang susah, misalkan pelimpahan. Nah, berkas pelimpahan perkara ini ada pertanyaan. Wah Pak, berarti semuanya harus kami scan dulu. Nah, kan harus dari berita acara kepolisian harus di-scan segala macam. Nah, itu seringkali ada kendala-kendala semacam itu yang mulia. Nah, jadi harapan dari Mahkamah Agung, harapan dari KMA, Ketua Mahkamah Agung ini di tahun 23 bisa e-Berpadu ini terlaksana. Nah, mudah-mudahan sampai dengan fitur yang paling utama tadi saya tekankan ada fitur pelimpahan berkas perkara secara elektronik. Tapi kalau belum, ada fitur-fitur yang merupakan kebutuhan masyarakat. Ambil contoh izin masuk segala macam, kemudian fitur penyitaan, ya itu memang keperluan mereka. Nah itu, jadi saya tadi sampaikan bahwa itu hak kita. Kalau kamu mau minta surat, kalau saya mau bikin elektronik dalam bahasa sederhana itu hak saya. Nah, tetapi ada yang rumit memang yang mulia kayak seperti pelimpahan. Pelimpahan ini kadang-kadang polisi mereka agak resisten juga, tetapi di beberapa daerah malah justru disambut baik. Wah ini mempermudah pekerjaan kami. Nah, jadi pertanyaannya untuk sampai saat ini di luar tuh pilot project saya sampaikan bahwa ini ekstra kerja keras ya, tetapi Mahkamah Agung pimpinan kita mengharapkan bahwa di tahun 23 ini e-Berpadu ini bisa terlaksana di seluruh wilayah pengadilan tinggi. Tentunya dengan catatan kesulitan-kesulitan yang Bapak-Bapak alami di daerah tadi yang bagaimana saya sampaikan. Ya, mungkin itu dulu. Yang kedua terkait permasalahan ini ya yang mulia tadi, permasalahan IT ya, permasalahan keterbatasan kapasitas ya. Baik, hampir sama dengan apa yang disampaikan ke ke Pak yang saya sampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri Ternate tadi. Kalau misalkan ada gangguan koneksi, misalkan sekian minggu internet kita rusak atau ada gangguan, kembali lagi ke kitab suci kita. Kita masih ke manual ya, manual. Jadi artinya bahwa e-Berpadu ini tidak menghilangkan satu proses manualnya tadi, tapi diharapkan bahwa peralihan ini kan masa transisi, dan ke depannya pelimpahan segala administrasi perkara di pengadilan, khususnya administrasi perkara pidana ini sudah dilakukan secara elektronik. Seperti Perma 20 tahun 2000 Perma 4 tahun 2020 tentang perdatanya semacam itu yang mulia. Intinya harapannya semacam itu. Tetapi tadi saya kemukakan kalau ada sesuatu hal yang meragukan kita seperti penamahanan hakim 31 hari tadi, akhirnya dari pihak PLN bingung sendiri. Jawabannya sederhana, kembali ke kitab suci kita ya. Itu karena apa? Kalau ini kita paksakan terjadi kegagalan aplikasi, konsekuensinya kan ke permasalahan hukum nanti, bukan ke permasalahan aplikasi. Mohon izin yang mulia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Baik. Untuk menyingkat waktu, mungkin dari PN-PN lain kalau ada permasalahan hukum bisa disampaikan, tapi pada intinya seputaran itu. Bagaimana kalau aplikasi ini gagal dilakukan? Bagaimana kalau ada resistensi? Jadi kalau ada resistensi penolakan dari pihak lain, untuk sementara saya sampaikan bahwa kita tetap menjalankan amanah daripada pimpinan kita di Mahkamah Agung. Kemudian kita melihat kebutuhan-kebutuhan di daerah ya, di daerah itu seperti kepulauan ini sangat penting.
sangat bermanfaat bagi mereka. Kan seringkali polisi mengeluh, ada biaya untuk ngantar ini Pak, nggak ada ini nih. Justru aplikasi ini mempermudah semacam itu, mempermudah pekerjaan mereka dan menjadi kebutuhan mereka. Ya, itu dari kita tetap bersemangat ya, pesan kami dari Mahkamah Agung untuk tetap melaksanakan ya tadi sosialisasi tadi. Nanti pertemanan dulu, kemudian kalau IT kita sudah siap, semua sudah siap, kita berkunjung ke lokasi mereka untuk melakukan sosialisasinya. Ya, misalkan nanti ya bisa diundang ke PN atau gimana caranya berkunjung ke sana, itu tergantung dari kebutuhan di masing-masing lokasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi. Baik, ada pertanyaan lain seputar permasalahan hukumnya, pelaksanaan implementasinya dari PN-PN lain? Silakan Pak. Izin Pak Pak Dedi. Iya, bagaimana Pak? Iya, silakan dengan Pak siapa? Ya, Pak Saleman Latupono, Panitera Muda Pidana. Terkait dengan Berpadu ini, yang pertama mungkin kita apresiasi dulu, karena selama ini kita dengar itu kan berdasarkan regulasi itu kan Permen nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik. Pertanyaannya kenapa kok persidangan pidana ini secara elektronik, pelimpahan perkaranya kok masih manual? Akhirnya dengan adanya Berpadu ini bisa terjawab pertanyaan yang kemudian menjadi keresahan juga di beberapa kalangan terkait dengan pelimpahan perkara ini. Nah, dengan adanya Berpadu ini kami dari Kepaniteraan Pidana dengan tim, kami sudah uji coba terkait dengan beberapa fitur yang ada di aplikasi Berpadu. Itu semuanya kami sudah uji coba dan ternyata tidak ada kendala krusial terkait dengan Berpadu ini. Ya mungkin kendalanya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh pengadilan negeri yang lain, persoalan jaringan. Tetapi dengan adanya Berpadu ini sebenarnya memudahkan pelayanan, utamanya antara aparat penegak hukum. Ketika kita sudah menguji coba semua aplikasi, kemudian yang sering terjadi itu di PN itu kan persoalan izin besuk. Nah, izin besuk itu biasa kan manual. Kemudian kita koordinasikan dengan Pak Ketua, kita sudah lakukan melalui Berpadu. Jadi kita untuk tindak lanjutnya bagaimana? Kita sudah sosialisasi eksternal dengan aparat penegak hukum. Tapi kita sosialisasinya cuma secara umum terkait dengan aplikasi Berpadu. Jadi belum pada tahapan pembuatan akun untuk APH yang lain. Tapi secara umum kami sudah jabarkan kepada APH yang lain terkait dengan penggunaan aplikasi Berpadu. Nah, kebetulan yang sering terjadi yang banyak itu terkait dengan layanan izin besuk. Kebetulan dari yang hadir waktu itu kan dari pihak kepolisian, kejaksaan dan lapas, kebetulan sama Posbakum pengacara. Nah, kita koordinasikan dengan pihak lapas terkait dengan izin besuk, kita minta ininya email sama handphonenya. Jadi kita uji coba dari pihak rutan itu apresiasi karena ketika izin besuk itu kita sudah masukkan, kita verifikasi datanya, nanti notifikasinya masuk ke pegawai lapas. Jadi pegawai lapas itu notifikasinya terkait dengan izin Berpadu. Jadi kita koordinasikan sama pimpinan, disetujui, kemudian izin besok itu yang sebelumnya kita buat manual harus minta tanda tangan ke majelis yang tangani perkara yang bersangkutan. Ini sekarang kita tidak itu lagi, kita sementara untuk trainingnya kita pakai Berpadu yang melalui aplikasi Berpadu. Jadi semua izin besuk yang sementara ini kita sudah laksanakan di Penlabuha, karena setiap izin besuk itu nanti kan ada petugas lapas yang menerima notifikasi. Nah, nanti kalau dia sudah besok nanti keluar di situ telah berkunjung. Nah, jadi sementara kita berlakukan untuk uji coba untuk izin besuk itu sudah diapresiasi oleh pihak rutan. Jadi kalau pihak rutan yang menerima notifikasi tetap itu sudah sah untuk melakukan izin besuk. Nah, terus dengan yang lain mungkin ada pertanyaan kemudian persoalan penambahan akun. Kan setiap APH itu kan memiliki satu akun. Nah, di Halmahera Selatan itu 30 kecamatan. Nah, jadi nanti contohnya kita untuk Polres itu memiliki satu akun. Kemudian dia harus menambah akun pengguna. Nah, kira-kira untuk penambahan pengguna contohnya saya ambil contoh dari Polres. Kan dari admin Polres itu
punya akun, kemudian dia bisa kapasitasnya untuk menambah pengguna itu untuk Polres karena masing-masing kan punya unit kerja. Contohnya dari reskrim, terus dari narkoba, lantas, belum lagi dengan polsek-polsek. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kami yang penting karena kita belum bisa menjawab untuk ke APH yang lain terkait dengan penggunaan akun. Kira-kira untuk penggunaan akun itu kapasitasnya untuk masing-masing APH itu berapa? Karena masing-masing unit kerja kan berbeda. Macam di lantas kan ada terkait dengan penahanan juga, pelimpahan perkara di penyidik, terus masalah narkoba terkait dengan penahanan penyitaan. Berarti di Polres ini akan memiliki beberapa akun. Jadi mungkin kami mohon pencerahan terkait dengan penggunaan akun dari terutama untuk pihak kejaksaan itu. Kemudian mungkin terkait dengan sosialisasi ini kita sudah memberikan pedoman untuk APH yang lain. Kita cuma luar biasa. Minimal mereka bisa memahami secara umum sebelum kita nanti kita agendakan untuk sosialisasi itu udah training untuk masing-masing diberikan akun untuk ini. Terus terkait dengan MOU, kami dari Pengadilan Negeri Labuha rancangan MOU-nya kami sudah siapkan. Nanti kami akan menunggu petunjuk dan arahan dari Pengadilan Tinggi dan satuan kerja di bawahnya terkait dengan pelaksanaan. Tapi hal-hal yang menyangkut dengan FKPADU, kami dari Penlabuha apresiasi dan berterima kasih karena sangat memudahkan. Karena aplikasi ini kami sudah uji coba, kemudian mungkin tahapan berikutnya kita akan sosialisasi dengan APH yang lain terkait dengan penggunaan. Kalau untuk di pihak rutan mereka sudah apresiasi. Tinggal yang selanjutnya mungkin dari APH yang lain untuk kami mohon mungkin petunjuk dan arahan terkait dengan penggunaan akun pengguna dari masing-masing APH. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Baik ya, saya nggak bisa menjawab ini apa yang disampaikan Pak Latupono ini, karena ini sudah kita berikan aplaus aja yang mulia dari Pengadilan Tinggi. Ini luar biasa PN Labuha ini. Itu yang mungkin saya sampaikan ya. Itu yang tadi saya bilang, yang saya singgung ke depan, sosialisasi pertemanan. Nah, ini sudah dilakukan oleh PN Labuha tadi ya. Terima kasih buat PN Labuha. Nanti silahkan aja. Kalau tidak salah kemarin di WhatsApp grupnya itu saya ada bagikan contoh-contoh MOU di wilayah hukum lain ya. Itu kalau nggak salah ada itu. Kemarin saya ada bagikan. Silahkan aja. Jadi bagaimana tadi kan seperti saya singgung di depan ternyata memang ada kebutuhan. Contohnya izin besuk, ya kan? Nah, itu sosialisasi yang paling efektif adalah sosialisasi pertemanan. Kalau pertemanan sudah dilakukan, otomatis berikutnya baru kita laksanakan sosialisasi secara resmi, secara formal lewat institusi dengan endingnya, dengan akhirnya diharapkan adanya MOU. MOU itu akan mempermudah pekerjaan kita. Ya, baik untuk terkait akun yang kedua, akun ya, nanti biar masuk ke sesi teknis. Gabungan dengan Pak Hendra, pasti ada pertanyaan yang sama ya. Ya, baik. Semangat ya Pak Latupono ya. Salam hormat buat pimpinan di sana dan semua rekan-rekan IT. Ini satu akan menjadi laporan saya bahwa PN Labuha sudah sampai kepada tahapan akan melakukan MOU ya. Demikian ya Pak Latupono ya. Dengan APH lain. Ini luar biasa ya. Itu. Ya baik, terima kasih, semangat. Semoga bisa diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain yang ada di wilayah PT Malut. Baik, selanjutnya masih ada permasalahan seputar hukum, yaitu sosialisasi. Kalau tidak ada, untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke permasalahan teknis untuk didata oleh Pak Hendra dan bisa share dalam kesempatan ini. Masih ada lagi? Masih ada dari Bobong, Pak. Dari Iya, gimana? Ya, Pak, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi untuk kita semua, Pak. Untuk PN Bobong, seluruh fitur itu sudah kita laksanakan, sudah kita simulasi, sudah berjalan dengan baik, Pak. Cuma yang sekarang ini seandainya kalau terjadi MOU dengan pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian, kita akan terkendala ini Pak. Karena di wilayah Bobong itu belum ada Polres.
apakah kita bisa kerjasama dengan Polsek yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Bobong? Yang kedua menyangkut dengan fitur untuk kejaksaan. Itu belum ada di dalam SIPP. Ya. Begitu juga di Berpadu, Pak. Nah, itu yang dua hal yang perlu kami tanyakan. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Mungkin ini saya bisa langsung saja menjawab ya. Jadi pertama ke pertanyaan nomor 2. Kemarin di undangan WA itu saya sampaikan bahwa kita akan mendata, istilahnya itu apa ya, tidak terlalu tepat, tapi di situ saya sebutkan referensi APH-APH lain. Nah, ini ada permasalahan ketemu di Bobong. Contohnya tadi nggak ada kejaksaannya ya. Pak siapa dengan Pak siapa tadi? Abdul Samad, Pak. Panitra, Pak. Ya, Pak Panitra ya, Pak Panitra. Di sana tidak ada kejaksaannya. Nah, justru lewat pertemuan ini nanti dari Mahkamah Agung itu ada aplikasinya untuk mengisi nama-nama satker ya. Sebagai contoh misalnya berdasarkan pengetahuan kita kalau ada pembukaan Polres baru tentunya satker-satker ini kan tidak terdata ya. Belum kita ketahui lah istilahnya, justru nanti kita masukkan. Nah, jadi ini informasi, silahkan untuk PN-PN lain juga di luar PN Bobong, masukkan semua informasi awal yang didapat. Contoh, informasi awal ini apa? Ternyata di Pengadilan Negeri Bobong nggak ada Polres, yang ada Polsek. Pertanyaannya tadi kan apakah kita bisa MOU dengan Polsek ya? Nah, ini pertanyaannya sulit gampang juga dijawab ya. Otomatis kalau kita lihat pada tahapan lebih tinggi, Kapolres itu kan tentunya berhubungan dengan Ketua Pengadilan Negeri satu, ya kan? Pada tingkat terhadap, tapi Polresnya nggak ada di situ. Tapi ingat ada kebijakan Kapolri, ada polsek-polsek yang diberikan kewenangan untuk menyidik. Nah, itu. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah ini bisa atau tidak MOU dengan Polsek atau dengan Polresnya. Nah, itu. Tetapi ada polsek-polsek yang diberikan kewenangan untuk menyidik. Artinya di situ dia juga bisa memproses perkara, melimpahkan. Nah, ini tergantung kebutuhan di lapangan ya Pak Panitra ya. Itu. Jadi Pak Panitra silahkan saja mana baiknya. Tetapi kalau misalkan MOU-nya sudah dengan Kapolresnya, otomatis ke bawahnya itu akan mematuhi. Ya, iya. Baik, mungkin itu saja Pak Panitra. Ada lagi? Untuk sementara cukup, Pak. Ya, sudah cukup jelas Pak ya. Silahkan lihat kebutuhannya di polseknya gimana. Karena ada polsek yang bisa melimpahkan perkara atau polsek itu nantinya embrio Polres. Nah, izin Pak. Macam itu ya. Ya, baik. Silakan mungkin masih ada lain dari PN Pak. Kami permasalahan hukum, permasalahan ya silakan. Kami ya terima kasih Pak. Kami dari Pengadilan Negeri Sanana. Ya kebetulan tentunya tadi apa yang sudah dijelaskan dari awal tadi kami juga ikuti. Memang kalau saya sih bukan di kepaniteraan Pak, saya di sekretariatan. Cuman kemarin saya juga membantu dalam hal mensosialisasikan secara internal Pak. Jadi saya ya Pak. Cuman saran aja Pak dari kami. Kan itu setiap aktivitas semua baik pengajuan layanan itu kan ada notifikasinya Pak melalui WhatsApp. Ya. Nah kalau dari kami saya sarankan Pak, mohon izin. Jadi sekiranya kan nomor yang notifikasi masuk baik di masyarakat ataupun penyelenggara itu kan masih dalam bentuk nomor Pak, iya kan? Nomor biasa, memang WA-nya WA bisnis. Maksud saya sekiranya mungkin bisa pengembangan selanjutnya itu nomornya itu pakai semacam masking gitu Pak, jadi semacam gateway gitu Pak. Jadi dia langsung ada nama Berpadu gitu, notif atau OTP Berpadu kayak gitu Pak. Jadi jangan dia muncul nomor kayak gitu Pak. Jadi seolah-olah itu hanya nomor WA biasa bisnis nggak resmi, karena ini mengingat kita ini kan government Pak, pemerintahan gitu, resmi gitu. Jadi ada verifikasinya gitu Pak.
Mungkin itu dari kami Pak, terima kasih. Ya, baik ya. Mungkin secara awal nanti bisa saya sampaikan bahwa ini masih sifatnya e-training ya untuk di Malut ya. Tetapi nanti pertanyaannya sifatnya adalah teknis. Nanti biarkan nanti Pak Hendra untuk menjawabnya. Ya, baik, ada hal lain lagi kalau tidak ada, mungkin saya batasi dulu ya, biar kita masuk ke permasalahan-permasalahan teknis. Nah, jadi permasalahan teknis ini apa saja? Untuk pertemuan pagi hari ini, saya kepingin penguasaan fitur. Nah, tadi penguasaan fitur ini ya, seperti pertanyaan dari Pak Latukonsina ya nggak salah ya, Pak Latukono ya dari Swasiu tadi ya, itu dari Labuha ya. Itu menanyakan permasalahan akun. Nah, bagaimana kalau ada narkoba, ada distreskrim, ada ya, berbagai macam unit yang ada di kepolisian macam itu. Itu teknis. Nah, yang kedua menyangkut pendataan. Pendataan ini pendataan lokasi saat bekerja. Yang ketiga teknis ini masukan. Masukan ini seperti yang disampaikan oleh Pak siapa? Pak Sekretaris ya dari PN mana nih? Pak siapa tadi Pak? Ini dari yang terakhir nih Pak siapa? Dari Pak Sanana izin. Dari Sanana ya. Pak Sekretaris dari Sanana tadi menyampaikan masukan. Nah sekarang untuk menyingkat waktu, mungkin saya silahkan Pak Hendra. Itu. Pak Hendra. Selamat pagi. Ya, semuanya silakan. Pak, Bapak Ibu. Ya, terkait teknis Pak, silakan dilanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari PA Swasio, tadi yang bertanya pertama kali tentang penyidik PNS, Pak ya. Kami sudah berdata Pak dari BNN, KPK Pak. Sudah kita menunggu nanti update-nya Pak, data dari mereka, kode satker dan lain-lain kita tunggu. Itu nanti akan ada Pak penyidik yang PNS. Kemudian pelimpahan berkas mungkin nanti Pak Dedi ya kalau yang bisa menjawab. Pelimpahan berkas kalau ini dokumen fisiknya dikirim atau tidak, nanti Pak Dedi yang menjawab. Kemudian satu lagi, Swasio lagi, perkara-perkara file upload ya Pak, itu mungkin di training Bapak Ibu ya, yang upload 2 MB itu tidak bisa training. Kalau di e-Berpadu itu Pak, untuk saat ini maksimal per filenya 100 MB Bapak ya. Jadi Bapak mungkin di training dibatasin karena itu kan kapasitas server training itu tidak sebesar production ya, karena memang buat latihan, jadi besar filenya memang dibatasi. Jadi untuk yang training memang ada pembatasan besar file. Kalau di Berpadu itu sekarang dibatasi 100 MB Pak dalam mengupload berkas tersebut. Mungkin nanti mungkin belum ada petunjuk tentang besar DPI-nya Pak ya. Nanti Bapak atur-atur DPI-nya. Yang penting bisa dibaca Pak. Jangan buram Pak, jangan buram, tapi wajar bisa dibaca. Mungkin settingan 100 dpi itu udah bagus Pak. Jangan 200 Pak. 200 itu memang bagus, cuman besar sekali Pak filenya. Kemudian salah satu lagi, jika ada gangguan tadi sudah dijawab oleh Pak Dedi ya. Kemudian tentang verifikasi Pak. Nah ini Bapak Ibu memang setiap tahapan ini kita harus benar-benar memperhatikan apa pesan yang muncul Pak. Kalau dalam pelimpahan Pak, kalau penyidik ini berkasnya belum diverifikasi P21 berkasnya oleh penuntut Pak, itu bisa diperbaiki Bapak. Jadi misalnya penyidik ketika dapat notifikasi P21 mereka mengupload berkas-berkas penyidikannya Pak ya. Nah ketika ini kemudian dicek oleh penuntut Pak, sebelum itu diklik verifikasi berkasnya oleh penuntut Pak, itu bisa diperbaiki Pak. Nah di perbaikan ini penuntut juga itu bisa memperbaiki atau melengkapi data dari penyidik Pak. Jadi penuntut ini jika nanti penyidiknya ada kekurangan Pak dan penuntutnya ini ada berkasnya Pak, nah ini penuntutnya bisa membantu melengkapi berkas-berkas penyidikan Pak. Tapi ketika sudah diklik Pak, berkas P21-nya ini untuk sementara ini tidak bisa diperbaiki Pak, karena sudah dianggap file semua ini sudah valid. Kemudian dalam pelimpahan Pak, dokumen pelimpahan ini bisa diperbaiki sepanjang oleh pengadilan ini belum diberi nomor perkara Pak. Berkas ini belum diberi nomor perkara. Akan tetapi ketika diberi nomor perkara,
itu ada fitur dokumen tambahan Pak. Nah, dokumen tambahan ini sesuai dengan yang ada di pengumuman Pak, itu hanya bisa terkait tentang surat dakwaan dan dokumen lainnya Pak, yang belum ada dalam list tersebut Pak. Jadi Pak, misalnya nanti penuntut ini mengirim Pak dokumen pelimpahan, ini tugas pengadilan ini mengecek benar-benar Pak dokumen tersebut Pak. Kalau belum ada, dibikin tidak lengkap lagi Pak, supaya berkas elektronik itu dikembalikan dan diperbaiki oleh penuntutnya Pak. Jadi pastikan ketika memberi nomor perkara ini pengadilan negeri ini sudah yakin Pak berkas semuanya sudah valid semua, sudah bisa di-download Pak. Jadi ada fitur verifikasi berkas tidak lengkap dan lengkap Pak. Nah, itu dipergunakan Pak untuk supaya data-data ini valid semua Pak. Nah, ketika sudah divalidasi Pak, sudah berkas ini lengkap diberi nomor perkara. Nah, ini hanya bisa dokumennya yang bisa ditambahkan ini dokumen susulan, Pak. Nah, ini walaupun nomor perkara, penuntut umum ini bisa mengirim dokumen susulan. Nah, itu kalau nggak salah itu dalam pengumuman di aplikasi itu hanya surat dakwaan dan dokumen lainnya, Pak, yang belum ada dalam list tersebut, Pak. Nah, begitu, Pak, ya, tentang verifikasi berkas tadi. Kemudian dari saya lihat dulu Pak, maaf, dari PT Maluku sudah dijawab. Kemudian PA Labua ya, nah, izin besuk Pak, memang sudah Bapak sudah mengizin besuk, bagus. Terus kendala tidak ada kendala Pak ya, kelihatannya Pak ya, ini PA Labua sudah mencoba izin besuk. Kemudian kita cek lagi yang PA Bobong Pak ya. Nah Pak, PA Bobong ini kalau ada APH lainnya yang belum ada Pak ya, Bapak nanti menginput Pak, sudah menginput Pak di Google Drive Pak, yang di depan itu Pak, yang buka e-Berpadu Pak. Sudah Pak ya? Kalau sudah nanti kita tunggu Pak, ditambahkan APH-APH lainnya Pak, yang di wilayah Bobong itu belum ada Pak. Dan ini Kejaksaan Bobong ya Pak ya. Nanti Bapak tolong buka e-Berpadu Pak, di pop-up itu ada menginput APH-APH yang di aplikasi Bapak belum muncul Pak, di wilayah PN Bobong Pak ya. Kemudian PA Sasana ya Pak. Nah ini Pak, PA Sasana memang untuk notifikasi WA Pak, kami itu untuk sementara waktu menggunakan yang gratis Pak. Yang gratis Pak. Karena kalau pakai masking itu ada biayanya Pak. Nanti mungkin kami diskusikan dulu Pak tentang masking Pak ya. Masking WA Pak, seperti Tokopedia dan perusahaan-perusahaan besar itu kan dia pakai masking Pak. Nah itu masking itu membutuhkan biaya besar juga Pak. Nanti kami diskusikan dulu Pak, kami mungkin kami konsultasikan ke Mahkamah Agung untuk membuat berapa sih anggaran untuk masking nomor WA ini, karena memang ada biaya. Untuk sementara karena ini fiturnya gratis, kita mulai gratis dulu untuk masa percobaan ini. Untuk sementara memang tidak di masking Pak ya, nomornya walaupun nomor bisnis tidak di masking, karena kami menggunakan membuat sendiri fitur notifikasi WA-nya. Mungkin di emailnya Pak ya, emailnya mungkin yang resmi Pak. Kalau di emailnya itu alamat resmi Mahkamah Agung. Mungkin itu Pak yang masuk Pak. Jadi untuk masking kami tampung Pak ya, nanti kami usulkan ke Biro Mas tentang masking WA-nya ini. Itu Pak Didi, yang tadi yang sudah masuk sudah saya jawab. Mungkin ada yang kurang jelas atau menambahkan Pak, silakan. Akun pembuatan akun. Akun Pak. Oh ya, maaf Pak ya, ada yang lewat lagi, tentang Pak, akun. Akun ini seringkali merupakan karena akun ini kan namanya ya, Pak. Oh, ya, akun ya, supernya di kita. Nah, kemudian kalau ada berapa akun yang harus dilakukan, kalau ada berapa polsek, ya. Silakan Pak Hendra. Nah, kalau APH-nya dia akun APH, dia bisa membuat akun user di bawahnya itu unlimited Pak untuk saat ini Pak. Mungkin Bapak tadi menanyakan kalau yang Labuha dari Labuha tadi Pak. Ya, Labuha ya. Silakan. Ya Pak, kalau admin APH Pak bisa menambahkan user di bawahnya itu unlimited Pak, belum tidak ada batasannya. Mungkin Bapak ini Pak ya, perbagian sendiri Pak ya, narkoba sendiri gitu Pak ya, unitnya Pak ya. Nah Pak, kalau nanti Pak, kalau unit nanti kalau tidak ada di list Pak, tambahkan tadi Pak di Google Drive Pak, misalnya Polres bagian apa gitu Pak, dimasukkan. Kalau memang itu harus berbeda unit Pak. Berbeda unit, karena kan biasanya bagian narkoba itu unitnya sama Pak, misalnya Polres Labuha Pak, di dalamnya ada unit-unit kecil Pak.
Nah, untuk sementara ini admin APH itu memasukkan semua unit yang ada, Pak, tanpa melihat bagian-bagian sendirinya, Pak. Misalnya unit narkoba, dia harus ada APH admin narkoba. Mungkin memang kesulitannya begitu, Pak ya. Kalau ini banyak, Pak ya. Mungkin admin APH-nya ini memasukkannya banyak sekali. Nah, untuk sementara itu, Pak, untuk saat ini dia admin unit induknya, Pak. Misalnya Polres Labua, Pak. Jadi semua unit yang di bawah Polres Labua, narkoba, reskrim itu dibuatkan oleh admin induknya dulu, Pak. Tapi untuk sementara kami tampung, Pak, mengenai ketika dipecah, Pak, per unit. Misalnya unit narkoba, unit reskrim, dan lain-lain, Pak. Untuk saat ini masih menjadi satu, Pak, admin induk unit tersebut, Pak. Jadi begitu, Pak ya. Nanti kami diskusikan dengan tim devel untuk memecah ada admin unit di bawahnya, sub unit di bawahnya, Pak ya. Nanti saya tampung dulu, Pak. Begini, Pak. Ya, Pak. Gimana, Pak? Dari mana, Pak, ini, Pak? Admin APH kan dari PN kan ya. Admin untuk APH. Ya, Pak. Polres. Ya. Nah, berarti yang kan dari Polres itu kan admin Polres bisa menambah pengguna yang lain. Ya, Pak, penyidik yang lain, Pak, ya. Pengguna yang lain itu sama satkernya aja, Pak. Semua unitnya itu. Sampai ke polsek-polseknya. Oh, iya, Pak, ya. Aja tentunya kan ada beberapa satuan, macam satuan ada dari narkoba, terus di sini kan 30 kecamatan, Pak. Jadi semua dari lawan. Nah, ini yang kemudian akan jadi pertanyaan kemarin. Saya bilang nanti kita tampung dulu karena nanti kita coba pecahkan. Siap, Pak, ya. Siap, Pak. Jadi memang ya, Pak. Jadi kayak subordinat, Pak ya. Misalnya Polda dia membuatkan admin satker di bawah, termasuk tadi, Pak ya. Polsek dia bikin. Nah, untuk saat ditampung, Pak, itu belum, Pak ya. Nanti kami tampung, Pak. Siap, Pak. Ya, jadi untuk sementara sekarang dibuatkan admin masing-masing melapor dulu, Pak. Jadi nanti kami tampung dulu, Pak ya. Jadi subordinat ini seperti PT membuat satker di bawah-bawahnya, Pak, gitu, Pak ya. Nanti kami tampung dulu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Hendra. Silakan, Pak. Saya Ari dari PT. PT, silakan, Pak. Ya, staf kepanitraan. Silakan, mau menanyakan, Pak, kami belum punya akun, Pak, dari PT, Pak. Oh, PT Maluku belum ada, Pak ya? Maluku, iya, Pak. Maluku Utara, Pak ya? Iya, Pak, betul, Pak. Ini di training dan berpadu belum ada, Pak ya? Dua-duanya, Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Nanti ditunggu, Pak ya. Iya, Pak. Itu, Pak. Ya. Makasih, Pak, infonya, Pak. Akunnya itu user apa saja itu, Pak? Semua kepanitraan pidana, tipikor punya masing-masing atau bagaimana, Pak? Nanti saya cek dulu, Pak ya. Kalau kemarin saya lihat pidana, Pak, yang ada, Pak. Nanti saya cek dulu, Pak ya. Saya cek dulu, siap, Pak. Nanti saya kabari segera, Pak ya. Siap. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. User. Oke. Silakan, Pak. Yang lain mungkin ada yang saya jelaskan ada kurang jelas atau ada pertanyaan lagi, Pak? Dari mana, Pak? Ini, Pak. Ya, Tobel, Pak. Silakan, Pak. Ya. 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 Oh ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Kontrol amin ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Oh ya.
Ya. Ya. Siap. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak dari PNTO Belo Pak tentang tupoksi Pak ya. Kami ini tampung dulu Pak ya. Memang untuk saat ini hanya partner pidana aja Pak ya. Jadi nanti kami diskusikan untuk menambah user-user memang tadi Pak ya, yang memang ada wewenang di dalam pemeriksaan berkas dan lain-lain Pak ya. Seperti ketua tadi ya, izin penahanan dan lain-lain Pak. Oke Pak, terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali Pak. Tentang kontrol admin Pak, memang untuk saat ini admin Satker itu hanya bisa mengontrol admin APH Pak ya yang dibuatkan Pak. Nanti kami tampung Pak, ini ide yang sangat bagus sekali Pak. Jadi admin PN ini bisa mengontrol semua user Pak ya, semua user yang dibuat oleh admin APH yang lainnya Pak ya, untuk melihat ini aktif atau tidak Pak ya. Apakah memang sudah pindah, apa tidak aktif itu nanti bisa mengontrol. Nanti kami tampung Pak, ini ide yang sangat bagus sekali Pak. Tapi untuk saat ini memang hanya admin PN itu hanya bisa melihat list admin yang dibuat Pak ya, admin APH lainnya yang dibuat oleh admin Satker PN tersebut. Pertanyaan sangat bagus lagi sekali Pak. Saya tampung dulu Pak ya tentang ini Pak. Ya. Apa Pak? Ya. Ya Pak. Ya. Nomor WA Pak ya, ini Pak ya. Ya. Bisa Pak ya. Bapak nyobanya di training Pak ya, ini Pak ya. Ya siapa? Oke siapa? Oke Pak. Oke Pak, nanti saya memang untuk saat ini Pak yang itu memang belum ada itu ya Pak. Masih dibuka Pak yang training Pak ya. Nanti kami cek yang Everpadu apakah dikunci. Karena kalau di training, karena memang untuk simulasi kadang-kadang diperlukan tidak ada batasan ya Pak. Karena ketika mungkin PN ini mau simulasi nggak punya nomor ya, nomornya harus WA yang bisa aktif, mungkin dimasukkan nomor adminnya semua Pak. Nah mungkin itu ya Pak, mungkin yang di training ini batasannya belum dibatasin Pak. Nanti kami cek Pak, kalau yang email sudah dikunci Pak, Bapak bikin email nanti login tuh nanti dia yang sama Pak, datanya yang didaftarkan yang pertama kali Pak, nomor apa loginnya itu Pak. Tapi kalau nomor WA belum ada batasannya Pak, masih dibuka lebar Pak itu Pak. Nanti kami cek lagi dulu Pak ya yang di Perpadu apakah sudah dikunci apa belum Pak yang nomor WA. Terima kasih Pak ya, bagus sekali ini. Ada yang lain Bapak Ibu selain dari izin Pak, mungkin dari mana Pak? Labuan Pak. Oh Labuan, silakan Pak. Ya, izin Pak, Bapak tadi terkait dengan penyitaan dan penggeledahan Pak. Di situ kan ya. Tentunya kita pasti nambah pemindahan tanda tangan. Kalau di dalam Everpadu yang dimintakan pimpinan pengadilan. Nah, bagaimana kalau pimpinan pengadilan berhalangan? Iya. Berhalangan atau dinas luar, tentunya pejabat yang kita kan harus ganti untuk pendatanganan di penyitaan atau penggeledahan itu Pak. Berarti kita harus nambah yang contohnya PLH. Salah satu hakim kita nambahkan saja pengguna untuk pendatanganan itu, ataukah kita harus menunggu sampai pimpinan pengadilan datang baru diproses Pak. Terus terkait dengan mungkin penetapannya itu, apakah penetapan itu ketika kita sudah cetakkan di situ sudah ada barcode-nya, apakah itu sudah tidak langsung bisa dikeluarkan, ataukah butuh tanda tangan pimpinan lagi Pak terkait dengan masih tanda tangan secara manual? Mungkin mohon yang barcode tadi Pak ya, yang barcode tadi Pak. Ya, makasih Pak. Mungkin nih Pak yang penjabat tanda tangan kalau memang itu urgent Pak, misalnya Pak pimpinan Pak ketua ini cuti Pak ya, tapi itu datanya urgent Pak, nah itu dimasukkan nama pejabat tanda tangan, dimasukkan pejabat PLH-nya Pak yang ditunjuk itu Pak. Karena kan mungkin Pak ketuanya ada cuti Pak lebih dari seminggu mungkin ya Pak, ada cuti keagamaan misalnya Pak. Kalau menunggu kan kasihan Pak ya, berkasnya ini jadi menggantung Pak. Nah itu masukkan PLH-nya ke pejabat penetangannya Pak. Terus tentang barcode Pak, itu barcode itu bukan TTE Pak ya, maaf. Barcode itu bukan tanda tangan elektronik Pak. Jadi masih harus di tanda tangan Pak itu Pak. Itu ditanyakan sama pimpinan terkait dengan siap Pak, siap. Ya pimpinan tanya apakah itu langsung bisa digunakan atau harus butuh tanda tangan lagi. Ya, saya bilang itu ya Pak, siap Pak. Itu bukan tanda tangan elektronik Pak. Jadi harus tanda tangan lagi Pak ya Pak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas atau perlu ditambahkan?
Izin Pak. Silakan Pak. Dari Saya Ternate, Pak ya. di Penter. Silakan Pak. Ya Pak. Kalau untuk penetapan, saya dari IT dari Ternate Pak. Ya Pak, gimana Pak? Ternate. Mengenai apa penggeledahan untuk penetapan itu Pak. Kenapa Pak? Apa bisa ketika ketua ada di luar kota, menandatangan Pak ya? Ya, untuk tanda tangan itu dibuat secara elektronik bisa enggak? Oh, maksudnya Bapak di sana ada tanda tangan elektronik Pak? Sudah punya Pak ketuanya Pak? Belum Pak, belum. Nah, maksudnya elektronik ini gimana Pak? Yang Bapak maksudnya tadi Pak? Ini hanya masukan aja Pak. Oh, ide Pak? Iya. Ya, izin Pak Hendra, silakan Pak Dede. Nambahkan saja ya, apa yang dimaksudkan pemahaman ini bukan pemahaman tanda tangan elektronik secara legal ya, secara hukum ya, karena ada maknanya ya. Oh ya, siap ya, Pak. Itu ya. Ya Pak, mengerti Pak, siap. Ya. Siap mengerti Pak. Karena pemahaman tanda tangan elektronik kan ada secara ini. Coba. Iya Pak, siap. Silakan Pak ya. Ya, mungkin Pak. Tentang itu Pak ya, tanda tangan apakah bisa Pak ya? Nah, mungkin kalau mungkin Pak Dedi bisa misalnya yang legal ini tantangannya mohon maaf di-scan Pak ya. Kalau boleh tahu di-scan Pak ya. Iya, di-scan. Tantangannya. Di-scan Pak ya. Nah, mungkin Pak Dedi bisa membantu Pak tentang legalnya Pak yang di-scan ini Pak Dedi. Ya, baik ya. Memang ke depannya nanti diharapkan ya para pejabat ini misalkan pemangku KPT, kita lihat aja paling sederhananya mungkin lihat SK Dirjen kita sekarang ini, SK mutasi, SK apapun kan sudah ada barcode kan. Nah, itu tentunya merupakan tanda tangan elektronik. Tetapi pertanyaannya, kalau misalkan KPN tidak ada, siapakah yang bertanggung jawab di situ? Nah, tetap ini hierarkinya tetap ada. Kalau KPN tidak ada, otomatis turun ke wakil. Jadi seperti saya wakil ataupun nanti ke PLH-nya semacam itu. Tanda tangannya untuk sementara ya tetap tanda tangan basah yang nanti diupload ke e-berpadu kita semacam itu. Untuk sementara demikian karena belum ada. Jadi istilahnya bukan istilahnya ya. Elektronika, pemberkasan elektronika ini tidak menghapus otoritas atau kewenangan karena otoritas itu melekat kepada jabatan. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Jadi tadi pentingnya admin super ini ke depannya memang harus ya Pak Hendra mungkin dipegang oleh orang yang penanggung pertanggungjawaban jabatan di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Pak. Itu jadi bisa di-scan ya, bisa di-scan tanda tangannya. Kalau Pak Ketua nggak ada, otomatis siapa yang menggantikan di situ yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Ada kalau pimpinan nggak ada, misalkan menyangkut pelimpahan, siapa yang mau bertanda tangan di situ, semacam itu ya. Atau nanti menunggu ketua balik, semacam itu. Ya, baik, silakan. Oke Pak ya, sudah dijawab Pak ya. Jadi melihat hierarki Pak ya, jangan di-second. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak terkait aplikasi Pak, ada kendala atau usul atau temuan Pak, silakan. Ada Pak Hendra. Ya dari mana Pak? Ternate lagi Pak ya. Oh siap Pak. Menambahkan. Siap Pak. Siap Pak Ketua, siap. Ini gimana Pak? Dengan penomoran perkara Pak. Di PN Ternate bukan hanya pidana saja, tapi ada juga PHI, tipikor. Iya Pak. Nah, iya Pak. Dengan penomoran perkara ini Pak, pada aplikasi terpadu apakah mengikuti
penomoran perkara pada aplikasi SIPP, Pak. Oke, Pak. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Ya, oke. Yang pertama, yang kedua, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh PN Sanana tadi terkait dengan akun, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, tentang izin besuk, Pak? Ya, silakan. Masyarakat harus mendaftar atau membuat akun atau user seperti pada APH lainnya, begitu, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak Ketua. Jadi, Berpadu ini untuk saat ini memang penomorannya diisi manual. Nah, manual ini harus mengikuti yang ada di register SIPP, Pak. Jadi, Pak, misalnya penetapan tadi, Pak, PHI pidana itu, Pak. Nah, itu nomornya itu harus sama yang diisi dalam SIPP, Pak. Di Berpadu, Pak. Karena untuk saat ini Berpadu ini nanti ke depannya memang terkoneksi dengan SIPP, Pak. Untuk saat ini Berpadu itu memasukkannya nomor penetapannya manual, Pak. Bapak misalnya di penetapan sita, Pak. Jadi di SIP-nya sudah diberi nomor, nah itu dikopikan, Pak, ke Berpadu, Pak. Harus sama persis, Pak. Jadi tidak ada register, misalnya dia otomatis membuat nomor itu tidak ada, Pak, di Berpadu, Pak. Jadi harus diinput manual, Pak, ya, Pak Ketua. Untuk sementara nomor-nomor penetapan pelimpahan, penahanan sita lainnya itu diisi manual. Itu mengikuti register yang ada di Satker tersebut, Pak. Mengikuti register yang berjalan di Satker tersebut, Pak. Jadi tidak ada perbedaan antara di Berpadu dan di SIP, Pak. Kemudian pertanyaan tadi, Pak, izin besuk, Pak. Untuk izin besuk ini hanya dibuat APH-nya itu APH lapas saja, Pak. Jadi lapasnya itu dibuatkan dulu, Pak. Kalau untuk masyarakat, Pak, itu tanpa perlu dibuatkan login, Pak, karena itu nanti pihak yang mengajukan izin besuk itu tanpa login, Pak. Jadi langsung membuka menu layanan, dipilih izin besuk. Nah, itu pihak dari luar itu menginput, Pak. Misalnya pengadilan mana yang dituju, kemudian data-data identitas pengaju, data-data yang akan dikunjungi, Pak, dan tujuan lapasnya, Pak. Jadi yang penting untuk izin besuk ini, Pak, admin APH lapasnya dibuatkan, Pak. Nanti admin APH itu membuat user di lapasnya, Pak, untuk melihat izin besuk ini sudah diizinkan atau sudah divalidasi oleh PN. Itu nanti admin lapas itu bisa melihat langsung, Pak, begitu, Pak. Jadi tidak perlu yang izin besuk itu hanya perlu yang dibuat itu APH lapas saja, Pak, untuk pihaknya langsung bisa menggunakan layanan tersebut, Pak, begitu, Pak Ketua. Ada tambahan, Pak Ketua, apa yang belum jelas, Pak Ketua? Jelas, Pak Hendra, terima kasih. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Izin, Pak Hendra. Dari mana, Pak? Maaf. Dari PT, Pak. Oh, PT, silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Mohon maaf karena kami belum login. Izin saya bertanya, apakah Silakan, sudah Pak. ada layanan pengajuan perpanjangan penahanan pasal 29, Pak? Ini oleh pengadilan tingkat banding, Pak, ya? Iya, Ya, betul. Dari ya, dari PN ke PT, Pak. Ya, Pak, ini untuk untuk saat ini mah PN, Pak, ya. Untuk saat ini Berpadu mungkin kami tampung, Pak, ya. Kami tampung terlebih dahulu, Pak. Ya. Ya. Ini penahanan ini baru dari Satker lain, Pak, dari APH lain ke PN, Pak, ya. Perpanjangan oleh Ketua. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, Pak, berhubung kami di PT Maluku Utara, Pak. Ya, Pak. Saat ini kami memiliki aplikasi e-perantara, Pak. Perantara, Pak. Ya, benar, Pak. Ini aplikasi khusus untuk permohonan perpanjangan penahanan secara elektronik dari PN ke PT, Pak. Oke, Seperti siap, Pak. itu. Siap. Ya. Nanti kami itu, Pak, ya. Nanti kami diskusikan. Mungkin nanti bisa melihat aplikasi PT Maluku Utara, Pak, ya, melihat alur-alurnya, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Masukannya sangat bagus sekali, Pak. Ya, Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kembalikan Pak Dedi, Pak, untuk menambahkan hal sesuatu sambil menunggu. Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, jadi saya hanya mau menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Hendra. Terkait permasalahan teknis, ya nanti saya minta tim IT untuk
bisa mendata, ya, mendata lalu di-share di grup kita. Ini untuk rekod. Selain tadi kalau istilahnya apa tadi yang Pak Endra, penambahan grup, bukan penambahan grup, penginformasian nama satuan kerja baru. Nah, itu memang Iya, ada, Pak, benar, Pak. ada Ya. di API. Iya, Pak. Ya. Tidak salah juga ya, namanya ini kan satu Indonesia ya. Saya ambil contoh ya, dan menyangkut pengucapan. Misalkan ambil contoh, kebetulan saya orang Maluku, jadi di Ambon misalkan Hunimua dan Hunikopu, tetapi bayangkan IT Mahkamah Agung yang jumlahnya sedikit harus membedakan mana PN dataran Hunikopu, PN dataran Hunimoa. Orang Maluku saja kebingungan, untuk apalagi di daerah lain. Nah, jadi saya minta untuk hal-hal nama informasi satker ini bisa didata secara tertulis lalu disampaikan di WhatsApp grup, supaya ini sebagai pegangan kita. Wah, namanya manusia kan bisa kelupaan, itu satu. Yang kedua terkait tadi bisnis PT tadi menyangkut penahanan, perpanjangan penahanan. Nah, jadi Bapak-bapak, para KPN yang mulia, para hakim tinggi di pengadilan tinggi, saya kemukakan dari awal, berpadu ini bertahap, ya, bertahap. Target kita yang pertama dari Mahkamah Agung ini bagaimana bisa berpadu ini berjalan, nah itu, dan ini sudah berjalan. Yang kedua, kita akan terus mengembangkan. Diharapkan nanti fitur-fitur pengembangan ini bisa terlaksana di tahun 23, dengan tentu akan di-develop terus. Nah, jadi yang paling utama, yang pesan dari pimpinan, bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi. Saya berikan apresiasi, sangat salut kepada PT Malut, ya, tadi dari PN Labuha. PN Labuha ini sudah melaju sangat cepat, ya. Jadi tadi disampaikan bahwa mereka akan MOU. Nah, nantinya ketika MOU berarti setelah MOU itu akan digunakan e-production-nya, berpadu bukan training lagi. Nah, itu yang menjadi acuan kita. Berpadu yang bukan training ini, yang production itu yang akan digunakan untuk pelaksanaan, untuk mengatakan bahwa di satu PN sudah implementasi berpadu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Nah, jadi untuk PN Labuhan dan PN-PN lain di wilayah Malut, silahkan dalam berpadu dulu keterbatasan yang ada. Misalkan tadi megabyte memang kondisinya itu e-training, tetapi ketika kita sudah memiliki kerjasama yang baik dengan APH lain, silahkan sampaikan setelah ada MOU untuk kontak Mas Hendra dan tim untuk melakukan, untuk dibukakan akun e-production-nya, semacam itu, berpadu yang real, ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada? Dari PN-PN lain? Baik. Izin, Pak. Iya, Izin, silakan, Pak. silakan. Ya. Dari PT ya? Ya, Pak, dari PT, Pak. Mohon Ya. izin agar kami dari PT juga dapat digabungkan dalam WA Group, Pak. Ada Pak Ibnu ya, enggak salah, di IT-nya. Oh, Pak Ibnu. Iya, itu. Soalnya Ada akunnya, kami dan Ibu Sekretaris. Dari awal justru saya buka di PT. Kontak person pertama saya dari PT, kayak itu. Iya, ya, Pak. Ya, silakan Pak, nanti di data aja untuk Ya, gabung Pak, ke WAG, nah itu. Iya, ya, iya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, baik. Ada lagi? Cukup, Bapak. Mungkin cukup, Pak Dedi. Kita juga ada. Iya, ada kegiatan. Iya. Iya. Iya, baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia KPT Maluku Utara atau yang mewakili, dan seluruh jajaran yang ada di PT Maluku Utara, para ketua pengadilan negeri, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Swasiu,
Labuha dan Sanana ataupun yang mewakili yang telah menyukseskan acara kita pada pagi hari ini ya. Mengingat di Maluku Utara sekarang waktu sudah siang ya, sudah hampir jam 10 ya. Siap, Pak. Sebagai insan beragama, ya itu kita akan mengakhiri dengan doa dan saya minta Pak Martomo mungkin akan menutup acara kita pada hari ini dengan doa. Ya silahkan Pak Martomo. Ya. Silakan Pak. Makasih Pak Didi. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jurisdiksi Maluku Utara ya, kita baca doanya dengan cara agama Islam. Dimohon yang lain untuk menyesuaikan. Baik, makasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbi, rahmati dan ridhoi kegiatan kami hari ini. Ya Allah ya Rabbi, semoga berpadu program Mahkamah Agung Engkau lancarkan ya Allah tanpa kendala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kembali kepada Dedi. Ya, baik, terima kasih. Akhir kata kami dari tim pendamping Mahkamah Agung mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Maluku dan seluruh jajarannya yang begitu aktif berpartisipasi menyukseskan implementasi berpadu di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang waktu Indonesia Timur. Ya. Dangke banyak Pak Dedi. Sukses Maluku Utara. Pak Ketua. Sukses Pak. Ya. Sukses, selalu semangat ya. Jangan semangat berpadu Maluku Utara. Jangan segan-segan ya untuk ya. Terima kasih. Izin Pak. Makasih semuanya. Izin dimatikan. Semoga bisa kopi darat nanti dengan Maluku Utara. Ya, terima kasih banyak.